Tidak bisa dipungkiri jika badai permusuhan antar negara sejak tahun 2019 lalu di Laut Cina Selatan semakin kian tak terbendung. Sebab aksi klaim sepihak Cina yang merupakan wilayah laut negara-negara Asia Tenggara yang mendapat perlawanan secara hukum laut internasional membuat Cina melakukan aksi militerisasi pada wilayah sengketa tersebut. Namun jika kita melihat secara letak geografis, wilayah sengketa tersebut memang tersimpan sebuah cadangan minyak dan gas alam yang sangat melimpah, dan tidak hanya itu saja. Sebab laut lepas tersebut juga tersimpan kekayaan alam hewani yang sangat dibutuhkan bagi jutaan manusia. Namun Cina yang begitu sangat terlihat arogan untuk menguasai sebagian besar wilayah laut kawasan Asia Tenggara tidak membuatnya lantas merasa puas begitu saja untuk selalu membuat keributan dengan mengandalkan kekuatan militernya. Dikabarkan beberapa hari yang lalu Jepang mengatakan jika pihaknya telah mengerahkan patroli dan mengeluarkan peringatan kepada sekelompok kapal penjaga pantai Cina yang terlihat mengejar sebuah kapal nelayan Jepang di perairan Laut Cina Timur pada hari Jumat. Dilansir dari South China Morning Post, penjaga pantai Jepang mengatakan bahwa 4 kapal penjaga pantai Cina memasuki perairan di dekat Kepulauan Diaoyu yang merupakan sekelompok pulau tak berpenghuni yang berada di bawah kendali oleh Tokyo serta dikenal secara lokal sebagai Senkaku, saat ini telah kembali menjadi perhatian publik. Aksi memanas antara Cina dan Jepang tersebut terjadi sekitar 50 menit kemudian ketika 2 kapal Tiongkok mulai mengejar kapal penangkap ikan Jepang di perairan sekitar 12 km barat daya Otsuri, salah satu pulau terbesar dalam kepulauan itu. Namun setelah agen maritim mengirim kapal patroli ke tempat kejadian dengan mengeluarkan peringatan melalui radio, akhirnya kapal-kapal Cina meninggalkan daerah itu sebab wilayah tersebut memang merupakan area pemerintahan Jepang. Menurut sumber informasi, kapal penangkap ikan yang dikejar oleh kapal penjaga pantai Cina tersebut memiliki 3 anggota awak pada saat mengejar, tetapi tidak ada yang terluka akibat barbaran Cina di wilayah tersebut. Sebelumnya, pada hari Jumat, penjaga pantai Cina mengatakan pada akun media sosial resmi Weibo bahwa armada kapalnya telah berpatroli di perairan teritorial di sekitar Kepulauan Diaoyu. Pulau-pulau dan terumbu-terumbu yang tidak berpenghuni namun kaya akan sumber daya alam di Laut Cina Timur telah menjadi tempat perselisihan teritorial antara Cina dan Jepang selama beberapa dekade. Meskipun hubungan antara kedua raksasa Asia itu terus membaik dalam beberapa tahun terakhir. Mengutip dari pernyataan Cina tersebut, memang terlihat jelas jika Cina memang selalu membuat onar dengan aksi barbarannya menggunakan kekuatan militernya sebagai daya penggeretak. Namun kronologi wilayah sengketa antara Cina dan Jepang telah diungkapkan langsung oleh pemerintah Jepang jika Kepulauan Diaoyu telah dibeli oleh Jepang dari pemilik pribadi pada tahun 2012, sehingga pemerintah Jepang mengaku akan hak kepulauan tersebut. Selain itu, Cina juga telah berupaya untuk menegaskan kedaulatannya di wilayah tersebut dengan memberlakukan larangan memancing musim panas tahunan di Laut Cina Timur, termasuk di perairan lepas Kepulauan Diaoyu yang menjadi wilayah sengketa atau saling klaim antar kedua negara. Namun angkuhnya Cina terhadap negara tetangganya tidak sampai di situ saja. Sebab ketika dunia disibukkan oleh pandemi COVID-19 yang berasal dari Cina, terlihat sangat jelas jika tidak merasa bersalah akan situasi masalah global. Karena wilayah Laut Cina Selatan atau tepatnya kawasan laut negara-negara Asia Tenggara, Cina melakukan aksi militerisasi yang lebih hebat lagi dari Kepulauan Diaoyu Jepang. Pasca aksi saling klaim Cina tersebut turut melibatkan Amerika Serikat sebagai salah satu negara sekutu untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Amerika Serikat yang merupakan pusat perdamaian yang melalui PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa
turut ambil bagian di Laut Cina Selatan untuk membantu negara sekutunya tersebut. Dengan keterlibatan Angkatan Laut US Navy Amerika Serikat, membuat wilayah di sekitar kawasan Laut Cina Selatan tidak kondusif. Sebab Republik Rakyat Cina kian menjadi-jadi dengan semakin memperkuat posisi penempatan militernya di kawasan tersebut. Namun aksi saling serang pernyataan dan militerisasi antara Amerika Serikat dan Cina ini terlihat semakin memuncak dengan dilakukannya penambahan alutsista tempur Cina di base pangkalan militer Cina di Laut Cina Selatan. Misalkan saja baru-baru ini, pemerintah Cina telah mengirim kapal induknya dan beberapa pesawat jet tempur andalan Cina di Laut Cina Selatan. Selain itu, untuk terus meningkatkan keamanan terhadap wilayah yang sudah terlanjur diklaim sepihak oleh Cina dan dijadikan pusat pangkalan militer Cina yang dianggap sebagai wilayah kedaulatannya, seperti Kepulauan Spratly dan Paracel. Cina semakin memperkuat posisinya dengan melakukan latihan tempur secara rutin. Namun melihat aksi Cina yang kian arogan terhadap negara militer kecil di kawasan Asia Tenggara, serta semakin memperkuat posisi kekuatan militernya di Laut Cina Selatan, akhirnya membuat Amerika Serikat merasa khawatir, sehingga selain kapal perang USS Berry dan USS Bunker Hill, Amerika kembali menambah pasukannya di wilayah Laut Cina Selatan untuk menandingi kekuatan militer Cina dengan mengirim 2 unit kapal perangnya. Namun tentunya, penambahan alutsista militer Amerika Serikat di wilayah tersebut memiliki alasan dengan dalih menjalankan operasi kebebasan navigasi atau FONOP yang juga telah dilanggar dan diklaim sepihak oleh Cina. Karena Cina dianggap melanggar wilayah hukum laut internasional dan semakin memperkuat posisi militernya di tempat tersebut, membuat Amerika Serikat melakukan aksi militer tandingan dengan mengirim kapal induk kelas ringan, yaitu USS Amerika pada 20 April lalu yang membawa sejumlah pesawat jet tempur siluman F-35 Lightning II. Aksi tandingan Amerika Serikat tersebut yang semakin memperkuat posisinya di Laut Cina Selatan dan melakukan manuver di beberapa wilayah sengketa, membuat Cina merespon dengan pernyataan yang keras. Jika keberadaan Amerika Serikat itu membuat situasi semakin panas dan Amerika Serikat dianggap sebagai provokator, karena Australia diikut sertakan beberapa waktu kemudian untuk melakukan latihan tempur bersama di kawasan sengketa tersebut. Namun dalam aksi yang semakin menegangkan ini, membuat para analis dan publik berpersepsi sebagai keadaan yang darurat. Sebab pada 30 April lalu dikabarkan jika giliran militer Cina yang melansir bahwa mereka telah melakukan operasi militer terkoordinasi yang berhasil mengusir kapal perang USS Berry dari Kepulauan Paracel. Atas pengusiran itu, pihak Cina berdalih jika kapal perang Amerika Serikat telah melanggar batas di Kepulauan Spratly pada 29 April. Dan militer Cina juga menuding Amerika Serikat menerbangkan pesawat pengebom B-1B di atas Laut Cina Selatan dan Laut Taiwan pada 1 Mei. Namun di dalam sebuah pernyataan Angkatan Laut Amerika Serikat menyangkal bahwa pergerakan mereka diganggu oleh militer Cina saat berada di Kepulauan Paracel. Sementara itu, informasi terbaru media Angkatan Laut Amerika Serikat, yaitu USNI, melansir jika pada Kamis 7 Mei kemarin bahwa USS Ronald Reagan yang berbasis di Yokosuka, Jepang segera bertolak ke Laut Cina Selatan untuk membendung pergerakan dan perluasan klaim sepihak Cina di Laut Cina Selatan. Pergerakan kapal-kapal perang Amerika Serikat itu dilakukan sebab tindakan agresi PLA Cina dari mengancam kapal Angkatan Laut Filipina, penenggelaman kapal nelayan Vietnam, dan mengintimidasi eksplorasi migas negara-negara lain seperti Malaysia, kata Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper di Pentagon Selasa lalu.